Perkenalkan, saya Aulia Gianarski Putri, nomor induk 201970-122, ingin menjelaskan poin pertama developing a brand positioning, yaitu understanding, positioning, and position. Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan untuk menempati tempat khusus dalam parkiran pasar sasaran. Selanjutnya, ada poin kedua, yaitu choosing and competitive frame of reference. Acuan frame kompetitif mendefinisikan merek bersaing dengan harus menjadi fokus dari analisis kompetitif. Poin selanjutnya adalah identify competitor. Ini adalah titik yang baik dalam mendefinisikan acuan kerangka kompetitif untuk penentuan posisi merek. Posisi merek adalah kategori keanggotaan, produk atau set produk dengan merek yang bersaing berfungsi sebagai pengganti dekat. Selanjutnya ada analisis kompetitor. Di sini tersedia tabel yang menunjukkan hasil survei perusahaan yang meminta pelanggan untuk menilai 3 pesaingnya, yaitu A, B, dan C pada 5 atribut. Pertama, ada pesaing A. Ternyata menjadi terkenal dan dihormati untuk menghasilkan produk berkualitas yang dijual oleh tenaga penjual yang baik, tapi miskin untuk menyediakan ketersediaan produk dan bantuan teknis. Sementara pesaing B baik di seluruh papan dan keunggulan dalam ketersediaan produk dan penjualan tenaga. Untuk yang pesaing C, miskin untuk adil pada sebagian besar atribut. Selanjutnya ada identify potential points of difference and point of parity. Poin pertama ada point of difference atau PODS. PODS adalah atribut atau manfaat konsumen sangat mengasosiasikan dengan merek, positif mengevaluasi dan percaya bahwa mereka tidak bisa menemukan pada tingkat yang sama dengan merek yang kompetitif. 3 kriteria menentukan asosiasi merek yang benar-benar dapat berfungsi sebagai titik perbedaan, yaitu keinginan, deliverability, dan diferensiabilitas. Beberapa pertimbangan utama yang diikuti, yang pertama ada diinginkan untuk konsumen, yang kedua penyampaian oleh perusahaan, yang ketiga adalah diferensiasi dari pesaing. Poin selanjutnya yaitu point of parity, yaitu POPS. POPS adalah atribut atau manfaat asosiasi yang belum tentu unik untuk merek, tetapi dapat membagi dengan merek lain. 3 poin di bawah, yaitu kategori point of parity, adalah atribut atau manfaat yang konsumen lihat sebagai bagian penting untuk korban yang sah dan kredibel dalam kategori produk dan jasa. Yang kedua ada correlational point of parity, adalah asosiasi berpotensi negatif yang timbul dari adanya hubungan positif untuk merek. Yang ketiga ada competitive point of parity, yaitu asosiasi yang dirancang untuk mengatasi kelemahan yang dirasakan oleh merek dalam terang poin pesaing perbedaan. Selanjutnya terdapat point of parity versus point of difference. Untuk persembahan mencapai titik paritas, atribut atau manfaat tertentu dalam jumlah yang memadai, konsumen harus percaya merek cukup baik pada dimensi itu. Ada zona atau kisaran toleransi penerimaan dengan poin dari paritas. Selanjutnya yaitu multiple frames of reference. Hal ini tidak biasa bagi sebuah merek untuk mengidentifikasi lebih dari satu frame kompetitif aktual atau potensial acuan. Persaingan melebar atau perusahaan berencana untuk memperluas ke kategori baru. Misalnya Starbucks bisa menentukan set yang berbeda dari pesaing, menunjukkan POPS mungkin berbeda dan PODS sebagai hasilnya. Yang pertama ada quick serve restaurant and convenience shop.
Contohnya McDonald dan Dunkin Donut. PODS dimaksudkan mungkin kualitas, citra, pengalaman, dan berbagai lainnya. POPS yang dimaksudkan di sini mungkin kenyamanan dan nilai. Yang kedua ada home and office consumption. Contohnya Folgers, Nescafe Instant, and Green Mountain Coffee K-Cups. PODS yang dimaksudkan di sini mungkin kualitas, citra, pengalaman, berbagai kesegaran, dan lain-lainnya. POPS yang dimaksudkan di sini mungkin kenyamanan dan nilai. Yang ketiga ada local cafe, yaitu PODS dimaksudkan di sini mungkin kenyamanan dan kualitas layanan. POPS yang dimaksudkan di sini mungkin kualitas produk, berbagai harga, dan masyarakat. Pada poin selanjutnya yaitu straddle positioning, yaitu terkadang sebuah perusahaan akan dapat mengangkang dua kerangkang acuan dengan satu set poin perbedaan dan titik paritas. Sebelum lanjut ke slide berikutnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Putri Cahyani Tias Kartaji. Saya akan menjelaskan tentang establishing a brand positioning. Ketika mereka telah menentukan strategi positioning merek, pemasar harus berkomunikasi untuk setiap orang dalam organisasi, sehingga panduan dan
Panduan kata-kata dan tindakan mereka jelas. Yang pertama ada communicating kategori membership, yaitu target pelanggan sadar bahwa Maybelline adalah merek terkemuka kosmetik dan Serios adalah merek terkemuka sereal. Ada 3 cara untuk menyampaikan keanggotaan dari kategori merek. Yang pertama ada mengumumkan manfaat kategori, yang kedua ada membandingkan kepada eksemplar, yang ketiga ada mengandalkan deskripsi produk. Fatia, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Putri. Alternative approach to positioning. Model brand positioning yang kompetitif ulasan dalam bab ini adalah cara yang terstruktur untuk mendekati posisi berdasarkan mendalam konsumen, perusahaan, dan analisis kompetitif. Brand narratives and storytelling. Daripada menguraikan atribut atau manfaat tertentu, beberapa ahli pemasaran menggambarkan posisi merek sebagai menceritakan narasi atau cerita. Randall Ringer dan Mikkel melihat narasi branding sebagai berdasarkan metafora dalam yang terhubung keingatan orang-orang, asosiasi, dan cerita. Randall, Ringer, dan Mikkel mengidentifikasi 5 unsur naratif merek. Yang pertama, cerita merek dalam hal kata-kata dan metafora. Kedua, perjalanan konsumen atau cara konsumen terlibat dengan merek dari waktu ke waktu, dan sentuhan titik di mana mereka datang ke dalam kontak dengan itu. Lalu yang ketiga ada bahasa visual atau ekspresi untuk merek. Yang keempat, cara yang narasi dinyatakan secara eksponensial atau merek melibatkan indera. Dan yang terakhir, peran merek memainkan dalam kehidupan konsumen. Berdasarkan konvensi sastra dan pengalaman merek, mereka juga menawarkan kerangka kerja berikut untuk cerita merek. Yang pertama ada setting. Setting itu berupa waktu, tempat, dan konteks. Lalu ada case, merek sebagai karakter, termasuk perannya dalam kehidupan penonton, hubungan dan tanggung jawabnya, dan sejarah atau mitos penciptanya. Lalu ada naratif, cara logika narasi terbentang dari waktu ke waktu, termasuk tindakan, pengalaman diinginkan mendefinisikan peristiwa, dan saat pencerahan. Lalu ada language, yang autentikasi suara, metafora, simbol, tema, dan leitmotif. Lalu ada cultural branding, keyakinan Dulles-Hall bagi perusahaan untuk membangun ikon merek kepemimpinan, mereka harus merakit pengetahuan budaya, strategi menurut prinsip-prinsip merek budaya, dan memperkerjakan dan melatih ahli budaya. Hal ini belajar untuk melepas dan memungkinkan konsumen untuk berpartisipasi dalam penciptaan merek. Nama saya Khairul Aditya Putra, NIM 2019 70111. Kali ini saya ingin membahas tentang positioning and branding a small business. Membangun merek untuk usaha kecil merupakan tantangan karena perusahaan-perusahaan ini memiliki sumber daya yang terbatas dan anggaran. Tidak seperti merek utama yang sering memiliki lebih banyak sumber daya yang mereka miliki. Usaha kecil biasanya tidak memiliki kemewahan untuk membuat kesalahan dan harus merancang dan melaksanakan program pemasaran jauh lebih berhati-hati. Berikut adalah beberapa panduan merek khusus untuk usaha kecil. Yang pertama, cari produk yang menarik atau keunggulan kinerja layanan. Contohnya itu pemula Dropbox telah mengukir posisi yang kuat dalam menghadapi banyak pesaing besar seperti Microsoft dan yang kecil Kotak, yang juga menawarkan konsumen sarana untuk dengan mudah menyimpan sejumlah besar dokumen seperti foto, video, dan file lainnya. Di sebagian berdasarkan pendekatan folder tunggal yang nyaman untuk mengakomodasi beberapa perangkat bagi penggunanya. Yang kedua yaitu fokus pada membangun satu atau dua merek yang kuat berdasarkan pada satu atau dua asosiasi kunci. Maksudnya itu usaha kecil sering harus hanya mengandalkan satu atau dua merek dan asosiasi utama sebagai titik perbedaan bagi mereka. Asosiasi ini harus memperkuat secara konsisten di seluruh program pemasaran dan seiring waktu berakar di snowboarding dan selancar budaya. Volcom telah mengadopsi credo Youth Against Establishments yang telah menghasilkan penjualan yang stabil dari musik, pakaian atletik, dan perhiasan. Yang ketiga itu mendorong produk atau layanan percobaan dengan cara apapun mungkin. Salah satu caranya adalah mendorong uji coba melalui pengambilan sampel, demonstrasi, atau cara apapun untuk melibatkan konsumen dengan merek.
Contohnya itu si Cardis memungkinkan pelanggan yang datang untuk mencicipi setiap permen di toko yang mereka pilih, seperti yang dicatat oleh seorang eksekutif senior. Itu adalah pemasaran terbaik yang kami miliki. Jika orang mencoba, mereka menyukainya sih menggunakan semua bahan segar dan tanpa bahan pengawet tambahan untuk menciptakan rasa yang menarik. Selanjutnya yang keempat, mengembangkan strategi digital kohesif untuk membuat merek lebih besar lebih baik. Contohnya itu perusahaan kecil yang menawarkan produknya melalui YouTube, Facebook, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima, menciptakan buzz dan komunitas loyal merek. Maksudnya ini informasi dari mulut ke mulut untuk menetapkan posisi mereka. Tetapi mereka dapat menemukan hubungan masyarakat di jejaring sosial dan promosi dan sponsor berbiaya rendah sebagai alternatif yang murah. Yang selanjutnya itu yang keenam itu memperkerjakan satu set atau integrasi dengan baik dari elemen merek. Maksudnya itu mengembangkan serangkaian elemen merek yang unik dan terintegrasi dengan baik. Nama merek, logo, kemasan yang meningkatkan kesadaran merek dan citra merek agar mudah diingat dan bermakna. Yang selanjutnya itu yang ketujuh, leverage sebanyak asosiasi sekunder mungkin. Contohnya itu pada tahun 1996, Gidaurus Bikov meluncurkan saluran air minum yang ditingkatkan dengan elektrolit yang disebut dengan smart water. Diikuti dalam 2 tahun dengan diperkenalkannya vitamin water alternatif yang disempurnakan dan dibumbui dengan vitamin untuk air kemasan biasa. Dan oleh Fruit Water 2 tahun setelah itu, pemasaran yang termasuk kesepakatan dukungan dengan rapper, penyanyi Kelly Clarkson, artis Jennifer Aniston, dan bintang sepak bola Tom Brady membantu mendorong kesuksesannya. Kurang dari 10 tahun telah meluncurkan. Perusahaan energi Brands milik Big Dove juga dikenal sebagai Grandhouse dijual kepada perusahaan Coca-Cola seharga 4,2 miliar US dollar dalam bentuk uang tunai. Yang selanjutnya yang ke-8, kreatif melakukan riset pemasaran murah. Salah satu caranya adalah dengan mengatur proyek kursus di perguruan tinggi dan universitas setempat untuk mengakses keahlian baik mahasiswa maupun profesor.